Eksistensi Dr. Zamri bukan saja menggoyahkan para politisi yang masuk dalam bursa politik, khususnya calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki pesona indah yang beraneka ragam keunikannya. Ini merupakan salah satu hal yang sangat dikagumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Televisi Opini Gino kembali mempersembahkan bagaimana seorang Balila Delia hingga begitu dekat dengan Dr. Hatta Ali Mazi dan mantan wali kota Bau-Bau. Di wilayah kota Bau-Bau ini. Sebenarnya kota Bau-Bau bukanlah kota yang besar. Beruntungnya kota ini disanggah oleh beberapa daerah yang memiliki banyak objek wisata, sebagaimana yang di Buton Selatan, Buton Tengah, sebagaimana yang dikenal Seribu Gua, demikian pula Buton Utara dan juga Wakatobi. Selain itu ada dua kota lainnya, yaitu kota Buton atau kota Muna Barat juga Muna. Di sanalah sejumlah objek-objek wisata yang merupakan salah satu tumpuan para wisata dan para pelancong di wilayah eks-Kesultanan Buton ini. Dan tak bisa dipungkiri bahwa bukti-bukti dan peninggalan para leluhur Kesultanan Buton sangatlah jelas dan dapat dilihat sebagaimana benteng yang terluas di jantung kota Bau-Bau. Menjadi lawana, akhiran dalam bahasa Buton berfungsi sebagai pengganti kata miliknya. Setiap lawa memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi secara umum dapat dibedakan baik bentuk, lebar maupun konstruksinya, semacam gazebo di atasnya. Kalau kita berbicara Sulawesi Tenggara secara keseluruhan dari Kolaka Utara sampai dengan Binonggo, maka kita sadar betul bahwa Sulawesi Tenggara yang terpisah dari Sulawesi Selatan tahun 1964 dan kemudian menjadi daerah otonom sendiri sebagai sebuah provinsi yang di awal 4 kabupaten dan kini sekarang sudah menjadi 17 kabupaten kota. Tentu harapan kita semua adalah bagaimana. Selanjutnya Zamri menjelaskan terkait mengenai pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2029. Zamri menegaskan bahwa siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ke depan, maka dia harus memastikan bahwa Pelabuhan Murum harus dipastikan sebagai pelabuhan terbesar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana letak geografisnya sangatlah diuntungkan karena dia terkategori pelabuhan nasional. Semua kapal-kapal kargo berskala besar bisa sandar dan memuat hasil bumi dan laut untuk bisa diangkut sebagai bahan ekspor ke Jepang, China, Filipina, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Dan Zamri juga menegaskan bahwa agak aneh rasanya hasil alam sutra, khususnya ikan, jambu mente, coklat, kopra, harus dibawa dulu ke Makassar atau Surabaya. Dan dia juga menjelaskan bahwa kenapa barang-barang yang harusnya diekspor langsung saja dari Pelabuhan Murum, kenapa harus masuk Makassar, Surabaya, Jakarta, lalu dilempar ke Filipina, Australia, Hong Kong? Padahal secara geografis jarak dari Pelabuhan Murum ke negara tujuan di atas sangatlah dekat dibanding Makassar, Surabaya ataupun Jakarta. Bahkan Pelabuhan Murum lebih dekat ke Amerika Serikat dan Meksiko ketimbang Makassar atau Surabaya. Akibat kesalahan berpikir ini,
maka ongkos barang menjadi lebih mahal dan nilai keuntungan pun tentu saja lebih kecil, papar Zamri. Sebagaimana dikatakan banyak pihak, setiap detik kapal kargo yang melewati perairan Buton dari Singapura, Jakarta, Surabaya, Makassar, Filipina, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Shanghai, padahal barang-barang yang diangkut itu adalah sebagian dari Pulau Buton atau wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenapa tidak kita siapkan pelabuhan laut sangat besar? Sebab Makassar membangun pelabuhan besar tujuannya juga adalah menarik semua hasil laut dan bumi ke Makassar dulu, baru dikirim ke luar negara. Apalagi kalau dari Pelabuhan Morum dibawa ke Amerika Serikat, Australia, kita masih dekat ketimbang Makassar atau Surabaya dan Jakarta. Dan Sultra Kepulauan mendesaknya agar dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi dia tidak memilih itu. Jika saja ada yang meminangnya untuk menjadi wakil, tentu saja beliau siap. Pola pikir yang dikatakan oleh Zamri ini bukanlah pola pikir biasa. Demikian halnya dia juga berkata atau berujar bahwa menyatukan seluruh etnis-etnis yang ada di masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini diawali harusnya menyatukan Buton dan Muna untuk kepentingan Sultra bisa kita wujudkan ke depan menjadi daya tarik untuk perbaikan atau kebaikan wilayah kepulauan. Buton tanpa Muna tidaklah akan besar, juga Muna tanpa Buton juga tidak akan tertinggal. Zamri ini bahkan menyebutkan bahwa Tolaki atau etnis Tolaki adalah bagian dari saudara kita. Perspektif politik dan demokrasi, maka ke depan harus ada figur yang bisa dipercaya oleh masyarakat Muna dan Buton, juga masyarakat etnis Tolaki, untuk bisa menyatukan semua etnis untuk menggapai masa keemasan cita-cita terbentuknya Sultra 60 tahun silam, yakni 1964 yang saat ini 2024, artinya sudah jelang 60 tahun Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sebuah provinsi yang terpisah. Sultra adalah milik masyarakat Sultra yang di dalamnya terkait satu harapan, yakni kemajuan dan kesejahteraan, dan keinginan empat tokoh Sultra yang mewakili wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ketika kala itu bisa dengan Sulsel. Ingatkan bahwa bukan saja pelabuhan yang perlu diperbesar, melainkan pula Bandara Betuambari harus menjadi bandara berkelas internasional dengan landasan pacu 3.000 sampai 3.500 meter sebagai kecepatan bisnis untuk mengangkut barang-barang dalam waktu singkat, harus dengan pesawat terbang dalam bentuk kargo. Masyarakat Buton Muna yang tersebar di Maluku, Papua, dan Kalimantan sudah terbilang sangat banyak yang sukses menjadi Buton sebagai satelit dunia untuk perdagangan lintas dunia. Papar sejumlah para pebisnis asal Buton yang berada di wilayah Maluku, Irian, dan Kalimantan. Kita semua memiliki itu, sumber daya alam, sumber daya perikanan dan kelautan, sumber daya manusia, tetapi kita kurang menyentuh selama periode Alimasi. Mengingatkan tentang sisi pariwisata, kita memiliki peninggalan leluhur berupa benteng terluas di dunia, memiliki keindahan bawah laut yang sangat eksotik yang terbentang sepanjang pesisir Pulau Buton, Pulau Muna, dan pulau-pulau di Wakatobi. Kita juga memiliki julukan 1000 goa yang sangat indah di Buton Tengah. Selain 1000 benteng yang ada di Pulau Buton dan di Wakatobi, juga hasil lautnya seperti ikan dari Samudra Pasifik pada bulan-bulan tertentu memasuki Laut Banda, Flores, hingga
ke selatan Pulau Buton antara Pulau Siompu dan Batu Atas. Saat itu terjadi boomingnya ikan. Bahkan saat tersebut masyarakat terpaksa mengubur ikan-ikannya. Dan tentu saja ini harus kita persiapkan sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Ruksamin. Maka itu semua potensi ini ke depan harus digarap dengan menyiapkan kolostor raksasa, ampung ikan tuna, sirip biru, dan kuning yang amat mahal harganya di dunia. Sebagaimana yang dipaparkan juga Bahlil juga menyebutkan bahwa dia sebagai Menteri BKPM tentu saja akan selalu menjembatani para investor-investor mana yang ada di Jazirah, Kesultanan Buton atau Sulawesi Tenggara. Sebagaimana kisahnya, Bahlil menyebutkan bahwa dia diinformasikan oleh ibunya bahwa dia adalah salah satu keturunan dan kakek buyutnya ada di Buton Keraton dan seorang haji atau Isa Patamian. Diharapkan gubernur yang kelak memenangkan pemilihan itu saja wajib melakukan boleh salah satu tumpuan perputaran ekonomi atau pundi-pundi di wilayah Sultra Kepulauan ini. Hal inilah merupakan harapan-harapan yang tak boleh tidak kita harus sambut, atau pemerintah setempat atau gubernur ke depan dia harus memiliki political will untuk bagaimana menyikapi nilai strategis daerah yang ada di wilayah Jazirah Kesultanan Buton. Ini yang menjadi acuan kita ke depan. Melaksanakan semua kegiatannya terutama di bidang perikanan. Ayo, tingkatkan produktivitas Anda. Tingkatkan pula semua kinerja-kinerja Anda, baik di perkebunan, di ladang, hingga aktivitas-aktivitas lain. Harapannya tingkatkan terus produktivitas Anda. Makin Anda produktif, maka pundi-pundi akan Anda bawa ke keluarga. Harus kita benar-benar memaksimalkan seperti apa yang disampaikan oleh Presiden ketika berkunjung ke Pasar Wajo, di mana hilirisasi aspal itu benar-benar dikembangkan dan dimajukan ke depan agar kemudian menjadi sumber pendapatan negara dan daerah. Nah, berangkat dari itu maka semestinya apa yang disampaikan oleh Presiden itu harus benar-benar terwujud di masa kepemimpinan Pak Prabowo kelak. Dan siapapun jadi gubernur kelak, ya tentu itu harus bersinergi dengan keinginan daripada pusat, bagaimana mengembangkan industri aspal secara besar-besaran, sehingga seluruh jalan di seluruh Indonesia ini harus menggunakan aspal Buton, tidak lagi menggunakan aspal minyak. Artinya aspal Buton itu bukan lagi dibuat gelondongan kayak gitu, tapi Dr. Zamrin menyayangkan atas adanya oknum aspal drum itu sama saja kita memperkaya Singapura. Karena itu, dengan menggunakan aspal Buton tentu saja memperkaya sesama anak bangsa. Himbau Zamrin juga mengingatkan bahwa ke depan Indonesia di saat Prabowo dilantik tentu saja kita akan melihat bagaimana suksesnya Indonesia ke depan, papar Zamri. Nah, Wakatobi adalah bagian dari Kesultanan Buton yang satu menyatu dengan Goliok Buton. Semestinya itu secara sinergi dikembangkan, sehingga di sini di daratan kepulauan ini khususnya Kota Bau-Bau adalah sebagai pusat peradaban kesultanan, di mana di sana ada benteng keraton. Itu adalah wisata budaya. Potensi alam Sultra terutama di wilayah kesultanan sangatlah mahadasat. Ada seorang pemimpin ke depan atau gubernur ke depan yang bertangan dingin dan bisa melihat atau melirik potensi alam yang mahadasat ini, dengan mahadasat dan makin mantap. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang kami turunkan ini bermanfaat bagi kita semua. Tak ada kata lain, tak ada gading yang tak retak. Karena itu saudara, jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan teruslah kita salibu.
Jika Dr. Zamrin mau berpasangan dengan Samin, 1 putaran saja. Tapi jangan lupa subscribe dan tulis komentarnya di kolom komentar, karena pentingnya agar Anda bisa terus menonton Opini Gino.